good to be true. Can't take my eyes off of you. Kami You be dari like kelompok heaven 1 and touch. akan I mempresentasikan wanna tentang hold kelas you maya. so much. As Anggota long kami as love terdiri has dari 3 orang. arrived. Yang pertama, And I Rani thank Wahyudi, God I'm Irfan alive. Saiful, dan You're saya just too sendiri, good to be Putri true. Can't take my eyes. Pembelajaran kelas maya. Kelas maya. Kelas maya merupakan lingkungan belajar yang ada dalam konten digital dapat diakses, disimpan, dan dibagikan melalui jaringan komputer dan sistem informasi sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Inti belajar adalah mengalami terjadi dalam 2 situasi. E-learning 1. Kelas konvensional e-learning. 2. Kelas konvensional e-learning. 3. E-learning, kelas konvensional e-learning, kelas konvensional. Perhatikan gambar ini. E-learning. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan internet. E-learning memungkinkan pembelajaran untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas. Manfaat 1. Lebih mudah mencari materi. 2. Lebih efektif dan efisien baik tenaga maupun waktu. 3. Memungkinkan lebih banyak partisipan dalam diskusi. 4. Memungkinkan siswa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dalam dunia digital. Penerapan sistem kelas maya. 1. Ketersediaan hardware dan software pendukung yang dibutuhkan. Kedua, tersedianya infrastruktur jaringan pendukung yang memadai. Dan 3. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kelas maya. Jenis-jenis pengelolaan kelas maya. Pengelolaan kelas maya dapat dilakukan menggunakan berbagai aplikasi antara lain sebagai berikut. 1. Learning Management System, disingkat LMS atau yang lebih dikenal dengan Learning Management System, adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online terhubung ke internet, e-learning dan materi pelatihan dan kesemua itu dilakukan dengan online. Model e-learning. 1. Model Anjun. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Dalam mode ini, keberadaan e-learning hanya sebagai pengayaan atau tambahan saja. 2. Model Mixed atau Blended. Model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Misalnya, pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktek dilaksanakan secara tatap muka. Pemanfaatan kelas maya. Tujuan utama. 1. Memperluas jangkauan pembahasan materi. 2. Mempermudah proses pencarian materi. 3. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 4. Mendorong siswa lebih kreatif dan inovatif dengan kesan yang menarik. 5. Mendorong siswa mengikuti perkembangan ITC. 2. Learning Management System, bisa disingkat LMS. LMS adalah perangkat lunak untuk perencanaan, pengiriman, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam sebuah organisasi, termasuk online, ruang kelas virtual, dan program instruktur yang terpimpin. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LCMS adalah perangkat lunak untuk mengelola konten pembelajaran di berbagai bidang pelatihan pengembangan. LCMS tidak hanya membuat, mengelola, memberikan modul-modul pelatihan saja, tetapi juga mengelola dan mengedit semua bagian yang membentuk sebuah katalog aplikasi LCMS, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengimpor, mengelola, mencari, dan menggunakan kembali unit kecil dari konten pembelajaran digital dan aset, sering disebut sebagai objek pembelajaran. Aset ini dapat mencakup file media yang dikembangkan dalam penilaian item, simulasi, teks, gambar, atau benda lain yang membentuk konten dalam kursus tersebut diciptakan. Tabel perbandingan LMS dan LCMS. LMS, pendaftaran dan administrasi siswa. Pengelolaan
Aktivitas kelas, pengelolaan kurikulum dan sertifikasi, pengelolaan kompetensi, pelaporan, pengelolaan rekaman pembelajaran, menyusun atau mengembangkan bahan pembelajaran atau courseware authoring, LCMS, pengembangan konten secara bersama atau kolaboratif, content development yang dilengkapi dengan template pengelolaan konten, publikasi, integrasi alur kerja atau workflow integration antarmuka yang terintegrasi dengan LMS. SLN adalah pembelajaran yang terjadi pada skala yang lebih luas daripada individu atau kelompok belajar, hingga skala sosial melalui interaksi sosial antara rekan-rekan. Ini mungkin atau mungkin tidak menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. Fungsi kelas maya mendorong pelajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi, dapat melatih pelajar untuk berinteraksi dan memberikan pendapatnya, mendorong pelajar untuk lebih ingin tahu, melatih pemikiran kreatif dan inovatif dengan menarik dan berkesan. Pernah dengan kata Edmodo? Apa artinya? Edmodo adalah program jejaring sosial untuk guru, siswa, dan orang tua yang berbasis sekolah. Sebenarnya program jejaring sosial ini telah dikembangkan mulai September 2008 oleh Nicholas Brooks dan Jeff O'Hara. Kenapa harus Edmodo? Karena Edmodo merupakan jejaring sosial yang dapat diakses di mana saja asal ada internet. Aplikasinya gratis, interfasenya mirip Facebook atau familiar dengan dunia anak saat ini. Edmodo juga akan memudahkan guru, siswa, dan orang tua dalam berbagai ide atau gagasan, berbagai file, penugasan PR, penilaian, kuis atau ulangan, polling, diskusi, mengingatkan tugas, dan lain-lain. 5 komponen pendukung kelas maya. 1. Hardware. Hardware berupa alat elektronik pendukung kelas maya seperti laptop, tab, komputer. 2. Software. Berupa software atau aplikasi atau sistem yang umumnya berbasis web seperti Learning Management System LMS dan Learning Content Management System LCMS. Social Learning Network SLM. 3. Infrastruktur. Tersedianya jaringan internet maupun akses internet. 4. Konten pembelajaran, yaitu materi yang akan disampaikan saat forum pembelajaran. 5. Strategi pembelajaran, berupa target yang harus dicapai atau yang sering disebut dengan kriteria dasar dalam pembelajaran konvensional, juga pencapaian potensi dasar kelas maya sebagai salah satu keunggulannya. Kesimpulan, kelas maya memudahkan siswa baik dalam mencari maupun memahami materi. Siswa juga telah dipermudah dengan adanya situs-situs, forum, dan diskusi di internet. Kelima komponen pendukung kelas maya saling berkaitan sehingga tidak bisa diadakan salah satu. Setelah dibandingkan, kelebihan kelas maya ini lebih dominan sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini sangat membantu memaksimalkan KBM. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.